Hidayah, saya warga di Perumahan Studi Alam Indah sekaligus ibu rukun tetangga di satu perumahan itu di Depok, di mana tahun 2020 adalah tahun yang istimewa, tahun yang luar biasa bagi kami, di mana beberapa warga kami dinyatakan positif COVID oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pasien 1, pasien 2, dan pasien 3, yang sekarang akan bercerita sudah bersama kita, yaitu Mbak Sita, dan juga Mas Alam yang saat itu bertemu langsung dan berinteraksi dengan Bu Maria dan Mbak Sita. Saat Presiden mengumumkan kala itu, Maret 2020, sebenarnya saya sendiri sedang sidang di Mahkamah Konstitusi, sedang JR 1 Undang-Undang yang merupakan pekerjaan saya. Diumumkan agak siang gitu ya, tetapi saya agak telat mendengar pengumuman itu karena sidang di MK HP kan harus ditaruh loker gitu. Saya baru membuka HP setelah sidang jam 12 lebih dan sudah banyak sekali telepon WhatsApp dari warga Perumahan Studi Alam Indah yang mengabarkan tentang pengumuman Presiden. Meskipun Presiden hanya menyebut ibu dan anaknya berasal dari Depok, tetapi saat setelah itu yang punya otoritas di Depok itu menyebut nama sekaligus alamat detil gitu, sehingga kemudian itu hari itu heboh begitu ya di perumahan, di luar gitu, yang kemudian terjadi stigmatisasi yang luar biasa, yang kemudian kita mengambil langkah cepat karena saat itu Indonesia belum punya kebijakan, belum punya protokol, belum punya satgas, belum punya apapun. Masyarakat juga menurut saya belum dipersiapkan bagaimana menghadapi COVID, meskipun sebenarnya dari Desember COVID itu sudah terjadi begitu ya. Jadi apa sih support yang harus dilakukan untuk pasien, apa sih hal-hal yang harus dilakukan untuk warga, itu inisiatifnya banyak datang dari kami gitu, sehingga kemudian kita berkoordinasi dengan Pemkot, kemudian memanggil ahli virolog gitu ya, ahli virus, memberikan edukasi kepada masyarakat apa yang perlu dilakukan, jangan sampai terjadi stigmatisasi kepada pasien gitu ya, karena bagi kami warga itu kan sudah seperti keluarga gitu kan. Jadi itu yang pertama yang bisa kami lakukan, baru kemudian menyusun langkah-langkah bertemu, mempertemukan seluruh warga gitu ya. Kemudian juga bagaimana terus berkomunikasi dengan pasien, menjaga komunikasi dengan pihak luar begitu ya, dan juga bagaimana mengelola wartawan gitu. Karena hari itu ketika kami sampai di perumahan gitu ya, jurnalis sudah penuh, rumah pasien itu bahkan dipasang polis lain. Ini apa-apaan? Saya orang hukum. Ini bukan semestinya pasien COVID itu dipasang polis lain gitu. Itu hanya polisi gitu ya, orang yang punya masalah hukum yang kemudian diberi polis lain gitu. Jadi kemudian jadi complicated gitu. Semua jadi satu hari itu masalahnya gitu. Jadi apa yang kami lakukan untuk meminimalisir kehebohan itu adalah terus berkomunikasi lewat WAG. Untuk menguatkan pasien, kemudian menguatkan satu dengan yang lain, dan jangan ikut menge-share gitu ya alamat nama pasien ke pihak luar. Meskipun di luar sudah ada yang menge-share, tetapi kita memastikan saat itu jangan sampai kita ikut mempublikasikan, menyebarluaskan nama itu gitu, karena itu tidak semestinya gitu. Kemudian yang kedua, 4 warga yang bertemu langsung yang menjenguk Mbak Sita dan Bu Maria waktu itu juga cukup panik karena sudah mulai disebut-sebut gitu ya oleh wali kota dan juga oleh beberapa pejabat. Mereka itu salah satunya Mas Alam begitu, dikatakan ODP, mulai dijauhi oleh warga, kemudian mulai dites swab, tapi prosesnya karena waktu itu adalah kasus pertama itu penuh drama begitu, hasilnya lama, meskipun ujung-ujungnya negatif gitu ya, tetapi prosesnya itu kan memakan beberapa hari gitu, sehingga itu juga menimbulkan kehebohan gitu ya di 4 keluarga itu. Akhirnya kita membuat grup sendiri gitu khusus untuk 4 orang yang bertemu dengan pasien gitu, untuk memastikan semua dilokalisir gitu, sehingga tidak meluas gitu ya, tidak ada stigmatisasi gitu, karena itu yang kita hindari. Aku tuh memang mulai sakit itu tanggal 16 Februari kan. Saat itu aku sakit dengan batuk nonstop, demam tinggi, segala macam, vertigo, muntah, ke belakang terus banyak banget pokoknya. Dan saat itu aku masih merasa mungkin aku flu biasa gitu. Itu 16 Februari, terus aku sempat ke klinik, dapat antibiotik sudah selesai
sakitnya masih nggak ada bedanya. Terus tanggal, kalau nggak salah beberapa hari sebelum tanggal 27 yang aku masuk rumah sakit, aku ingat banget itu 27, itu juga sempat tes darah, dikasih obat lagi, masih belum sembuh juga. Akhirnya tanggal 27 Februari aku sama ibu kan ke rumah sakit Mitra Keluarga saat itu, dan aku didiagnosa bronkonemonia, sedangkan ibu tifus. Nah di situ kita langsung dirawat, dan dari pihak keluarga yang di Eropa, kakaknya ibu dia minta terus agar minta tes untuk COVID, karena di Eropa saat itu sudah heboh banget ya dengan COVID dan bronkonemonia sebagai salah satu simptomnya. Tapi saat itu mungkin karena pemerintah maupun tim medis dan juga rakyat secara umum juga belum sadar bahwa COVID sudah masuk ke Indonesia, akhirnya permintaan kami ditolak. Nah kemudian aku dapat info dari temanku bahwa temannya dia yang WNA ternyata positif COVID, dan 2 malam berturut-turut di restoran yang sama dengan aku kan. Baru kemudian dari situ dari pihak Mitra Keluarga langsung kita langsung diproses untuk dipindah ke RSPI Sulianti Saroso gitu. Dan dari situ langsung semuanya sudah pakai APD, pakai hazmat suit segala macam. Perlakuannya sudah berbeda karena kami sudah dengan protokol bahwa kami suspek gitu ya. Dan saat itu sebenarnya waktu begitu kami di rumah sakit, di infus, itu semua kondisi gejala fisik itu sudah berhenti, sudah sembuh. Jadi aku benar-benar tinggal batuk keringnya aja yang non-stop gitu. Nah saat itu kemudian kami kan ditransfer ke RSPI Sulianti Saroso hari Minggu dini hari kan, untuk agar tidak menimbulkan keramaian. Jadi kayak jam 1 atau jam 2 pagi. Akhirnya kami dipisah di ruang isolasi, dan saat itu aku sama ibu terpisah, dan kita ya intinya kita berdoa terus sih gitu, dan afirmasi terus bahwa kita percaya ini pasti negatif dan hanya beberapa hari aja, bahwa ini kita hanya harus melalui proses tes dan kira-kira kita afirmasi hari Selasa keluar gitu kan. Tiba-tiba hari Senin udah heboh banget di TV, karena kebetulan aku emang nggak matiin TV sama sekali, dan memang saat itu Presiden Jokowi announce bahwa ibu dan anak 2 positif COVID-19 di RSPI Sulianti Saroso. Jadi waktu itu emang heboh banget, tapi aku masih mikir mungkin ini ada kesalahan gitu ya kan. Sampai akhirnya suster masuk, terus aku nanya suster, karena waktu kami awal masuk itu masih ada orang lain di isolasi gitu. Jadi pas aku tanya, ini selain aku sama ibu ada siapa lagi? Oh enggak, cuma ibu sama Mbak Sita gitu. Berarti baru bisa aku ngeh, oh berarti COVID kasus 1 aku dong gitu kan sama ibu. Nah saat itu memang berat banget ya, maksudnya karena aku ingat sekali kondisi fisik aku dan ibu tuh udah benar-benar kayak kita kayak udah sembuh lah rasanya gitu Mbak. Karena kan pakai infus terus ya, jadi nggak berasa sakitnya, cuma batuk-batuk. Tapi begitu semua mengalami diskriminasi yang luar biasa dengan bumbu-bumbu tambahan informasi entah dari mana gitu, dari publik dan media kan. Apalagi ada juga, aku nggak ngerti, di hari yang sama ada beberapa media tuh yang dapat nomor aku terus langsung WhatsApp dan nelpon minta interview gitu, kayak nggak ada respect of privacy sama sekali kan. Itu di situ aku langsung kayak mental breakdown gitu. Jadi secara fisik itu udah sembuh rasanya, tapi mental aku langsung drop banget gitu. Jadi pokoknya itu berat banget, dan ibu juga dan Mbak Ratri juga shock banget. Aku akhirnya berhari-hari nangis-nangis terus, sempat histeris lumayan itu di ruang isolasi. Itu langsung semua gejala yang udah sembuh tiba-tiba muncul lagi semuanya. Aku demam lagi, aku muntah-muntah lagi, aku gemeter segala macam gitu.